Di Piala Dunia nanti, timnas U17 pastinya ingin meraih hasil lebih bagus setelah di edisi sebelumnya saat jadi tuan rumah gagal menembus fase grup. Dan sekarang dengan persiapan yang terbilang matang serta mental yang dirasa lebih siap karena masuk lewat kualifikasi, membuat harapan untuk berbicara banyak jauh lebih besar. Nah, federasi sendiri melalui Pak Erick selaku ketum jelas akan memberikan support terbaik agar timnas U17 ini bisa berbicara banyak, minimal bisa mencetak sejarah dengan lolos dari fase grup. Itulah kenapa mulai dari pendanaan, fasilitas, TC, dan lain-lain semuanya disupport. Dan agenda terdekat tentu saja adalah Piala Kemerdekaan yang mana itu akan dijadikan sebagai pemanasan sekaligus seleksi langsung dari nama-nama yang ada. Dalam kesempatan ini diketahui Om Simon terlihat turut ikut memantau gimana persiapan dari timnas U17, asuhan Nova Arianto. Ya, meskipun Piala Kemerdekaan hanya sebatas turnamen uji coba, tapi melihat level lawan yang dihadapi, pastilah ini udah masuk ke pertandingan kelas dunia. Mengingat tim-tim yang ikut pun juga peserta Piala Dunia besok, dan salah satu mungkin yang cukup dinanti adalah Afrika Selatan. Yap, Bafana diketahui cukup antusias menyambut turnamen ini. Dan meskipun ini yang tampil tim muda, tapi memori soal Indonesia jelas masih melekat pada mereka. Terlebih, turnamen ini akan digelar di Sumatera Utara, sehingga akan menjadi pengalaman baru lagi, ditambah level kompetitifnya juga berbeda. Mengingat pada 2005 silam mereka datang hanya sebatas friendly match biasa. Setelah sebelumnya cuma dianggap beruntung karena ikut Piala Dunia via tuan rumah, timnas Indonesia U17 benar-benar sanggup membungkam omongan miring terutama dari para tetangga. Lewat keberhasilan jadi satu-satunya tim ASEAN yang ikut Piala Dunia U17 tahun ini. Dan kali ini dengan generasi yang diisi Evandra CS serta diasuh Nova Arianto, pasukan Garuda Muda sanggup memastikan kelolosan itu usai tampil baik di Piala Asia. Meskipun di babak 8 besar kalah dari Korea Utara, tapi perjalanan di fase grup udah membuktikan setidaknya tim ini punya potensi besar untuk berkembang lebih jauh. Lagi mana? Ngalahin Korea Selatan, Afghanistan, dan Yaman. Itu juga bukan perkara mudah, tapi Garuda Muda sanggup melakukannya. Dan di Piala Dunia nanti targetnya pun gak muluk-muluk, yakni lolos dari fase grup. Tentu kalau berani nargetin itu gak mungkin dong tanpa modal. Itulah kenapa dalam 34 nama yang tersedia ada 9 nama diaspora baru yang tergabung ikut seleksi. Dan bila semua aman, maka tim ini akan menciptakan kombinasi dari pemain-pemain berbakat didikan dalam negeri serta pemain berbakat didikan luar negeri. Yang mana Coach Nova pastinya paham untuk mengeluarkan potensi terbaik dari pemain-pemain yang tersedia. Karena kembali lagi, Indonesia ke Qatar nanti bukan cuma soal jalan-jalan atau jadi tim hore, tapi Indonesia datang untuk menantang dunia dan berusaha menciptakan sejarah baru. Yap, melihat kualitas lawan di grup H yang bukan kaleng-kaleng, maka persiapan pun juga harus maksimal dan penuh totalitas. Dan dalam hal ini terlihat kalau Simon Tahamata datang serta ikut terjun langsung memantau persiapan timnas U17. Yap, setelah kemarin membantu Gera Vandenberg di timnas U23, kali ini Om Simon akan berusaha membantu Coach Nova agar persiapan bisa jauh lebih oke. Jelas dalam hal ini Coach Nova sangat happy dan berusaha untuk mengambil ilmu sebanyak-banyaknya dari sosok yang terbiasa menangani bakat-bakat hebat di Ajax Amsterdam. Terima kasih Coach Simon Tahamata berkenan hadir di pemusatan latihan timnas U17 di Bali. Pastinya kami sangat terbuka dengan kehadiran Coach di Bali dan akhirnya kami membutuhkan masukan dari Coach Simon agar timnas U17 bisa lebih berkembang dan bisa lebih siap untuk menghadapi event World Cup U17. Ujar mantan pemain Persib Bandung tersebut. Yap, semua harus sadar kalau level Piala Dunia emang berat. Itulah kenapa uji coba yang dilakukan pun gak boleh asal-asalan. Sehingga bukan tanpa alasan PSSI mengundang tim-tim yang juga ikut main di Piala Dunia besok untuk gabung turnamen mini, yaitu Piala Kemerdekaan.
Afrika Selatan, Tajikistan, dan Panama adalah 3 tim yang secara resmi udah dihubungi PSSI. Nah, khusus buat Afrika Selatan, berarti ini akan jadi kali kedua mereka datang ke Indonesia. Koreksi kalau salah ya. Yang mana, momen pertama kali, dua negara berhadapan adalah di tahun 2005. Ketika itu saat Indonesia bermain 2-2 melawan Afrika Selatan yang dihuni pemain U23. Yap, sejenak kita mundur ke tahun 2005. Ketika itu Afrika Selatan datang ke Indonesia dalam rangka memperingati hari ulang tahun Partai Golkar ke-41 yang dihadiri oleh Yusuf Kala. Kala, yang kala itu menjabat sebagai ketua Partai Golkar sekaligus masih sebagai wakil presiden RI. Indonesia sendiri ketika itu diperkuat oleh nama-nama seperti Bambang Pamungkas, Ponario Astaman, Firman Utina, Eli Aiboy, Errol Iba, hingga Hendro Kartiko, dan dilatih oleh Bambang Nurdiansyah. Tentu saja dengan kondisi yang udah berubah, pastilah Afrika Selatan begitu antusias dengan kemeriahan yang ada di Indonesia. Apalagi mungkin mereka juga bakal kaget karena sekarang di Indonesia udah banyak stadion besar bertaraf internasional. Dan kebetulan Piala Kemerdekaan besok mainnya di Stadion Sumatera Utara. Ya walaupun mungkin orang-orangnya udah beda, skuadnya juga beda. Dan yang main besok juga hanya tim U17. Tapi biar gimana pun, hubungan baik Indonesia-Afrika Selatan tetap harus dijaga. Mengingat dua negara ini juga udah menjalin kerjasama diplomatik sejak 1994 dan terus mengembangkan kerjasama di berbagai sektor, termasuk perdagangan, energi, industri, dan pariwisata. Nah, berkaca dari sisi sepak bola, tentu tim muda mereka pun gak kalah mentereng dari tim Afrika lainnya. Yang mana mereka pernah finish di posisi kedua pada kejuaraan Afrika U17 2015. Kemudian mereka juga berhasil lolos ke Piala Dunia U17 FIFA 2015 di Chili. Dan pada tahun 2025 atau sekitar 10 tahun setelah mereka melakukan debut Piala Dunia U17 FIFA, mereka sukses lolos ke Piala Dunia U17 FIFA 2025 di Qatar setelah mencapai perempat final Piala Afrika U17 2025. Di sisi lain melihat sikon yang ada tetangga kita Malaysia yang biasanya selalu bangga dengan urusan pengembangan pemain muda, kini mulai mencontek. Tentu dalam hal ini mereka menyadari bahwa pendekatan Indonesia lewat diaspora patut diacungi jempol. Maka dari itu, pelatih Malaysia U17, Javier Jorda Ribera, mulai nih ikutan memanggil sejumlah pemain yang ada di luar negeri. Dilansir dari Bola Sport, dari 30 pemain Harimau Malaya yang ikut TC jelang kualifikasi Piala Asia U17 2026, 4 diantaranya berasal dari klub luar negeri, termasuk satu nama yang dianggap paling menonjol, yaitu Reyes Sakil Emir Granalingan, pemain muda Queen Park Rangers di Liga Inggris. Yap, FVM tampaknya sadar kalau mereka nggak bisa nih terus-menerus mengandalkan kekuatan lokal yang kualitasnya makin menurun. Dan mau tak mau, ya mereka harus mulai meniru Indonesia yang makin masif memperbanyak talent pool, terutama dengan menarik pemain diaspora. Tapi satu hal yang perlu dicatat, Indonesia melakukan itu untuk tampil di Piala Dunia, sedangkan Malaysia baru akan mencoba peruntungan di kualifikasi Piala Asia. Sehingga dari sini perbedaan levelnya udah beda kan. Indonesia udah booking tempat di Qatar dan udah siap menghadapi Brazil, Honduras, dan Zambia. Sementara Malaysia, mereka masih tahap TC untuk kualifikasi Piala Asia U17. Maka dari itu, wajar jika sekarang Indonesia lebih layak untuk jadi panutan. Yap, negara yang dulu kerap diremehkan, kini berubah jadi pemimpin tren di kawasan ASEAN. Langkahnya diikuti, gerakannya dipelajari, bahkan daftar pemainnya pun jadi incaran mata-mata tim lawan. Dan ingat, ini semua baru awal. Karena PSSI akan terus mencoba membuat sepak bola Indonesia jauh lebih disegani. Baik dari sisi liga, pembinaan, dan so pasti tim nasional, kan gitu. Yap, terlepas dari apapun, kita doakan aja semoga persiapan timnas U17 ini bisa lancar dan semoga nggak ada agenda aneh-aneh untuk Piala Kemerdekaan nanti. Ya kan nggak lucu?
Tiba-tiba Coach Nova diganti gara-gara hasil minor di turnamen yang harusnya emang buat uji coba. Tapi Mimin dalam hal ini tetap berusaha berhusnuzon. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita Garuda.